Masa remaja merupakan periode kritis peralihan anak menjadi dewasa, di mana terjadi perkembangan hormonal, psikologis, fisik, dan sosial yang begitu cepat. Pada umumnya, masa remaja dibagi berdasarkan periode masa puber. Ada 3 periode. Yang pertama, masa remaja awal, yang berada di rentang usia 10 hingga 12 tahun. Di masa ini, remaja lebih dekat dengan teman sebaya, ingin bebas, dan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya. Yang kedua, masa remaja pertengahan, yang berada di rentang usia 13 hingga 15 tahun. Di masa ini, remaja mulai mencari identitas diri dan muncul rasa suka dengan lawan jenis. Yang ketiga, masa remaja akhir, yang berada di rentang usia 17 hingga 21 tahun. Di masa ini, remaja mulai mengungkapkan kebebasan diri, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, dan mempunyai citra tubuh terhadap dirinya sendiri. Remaja ingin mencoba banyak hal baru yang dapat membuktikan dirinya sebagai orang dewasa, sehingga tak jarang terjadi perubahan pada diri dan perilaku berisiko remaja yang seringkali memicu konflik antara remaja dengan dirinya sendiri atau internal, dan konflik dengan lingkungan sekitarnya atau eksternal. Apabila konflik ini tidak diselesaikan dengan baik, maka akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan remaja tersebut di masa mendatang, terutama terhadap pematangan karakternya dan tidak jarang memicu terjadinya permasalahan pada kesehatan mental. Teman-teman, menurut data dari Riskesdas tahun 2013, ternyata Kota Malang menduduki peringkat keempat se-Jawa Timur dalam kategori penderita tingkat tekanan psikologis. Ada sebanyak 11,5% populasi umum yang menderita tekanan psikologis, dengan diantaranya 53,2% adalah remaja. Ini adalah beberapa gejala yang bisa dijadikan sebagai tanda bahwa remaja memiliki gangguan pada mentalnya. Remaja menjadi sering melamun, berbohong atau mencontek, mengambil barang orang lain, berperilaku seperti anak kecil, sering marah, menghancurkan barang-barang, menyakiti hewan atau orang lain, prestasi menurun, dan menggunakan obat-obatan terlarang. Salah satu faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan mental adalah media sosial. Perlu teman-teman ketahui bahwa data dari Kominfo 2020 sebesar 30 juta pengguna internet adalah anak-anak dan remaja. Jumlah ini semakin meningkat didukung oleh kondisi pandemi saat ini. Penggunaan media sosial yang tinggi dan sering terkait dengan harga diri yang rendah dan citra tubuh yang buruk. Hal inilah yang menunjukkan skor gejala depresi yang lebih tinggi. Citra tubuh terbentuk dari bagaimana status gizi seseorang. Nah, teman-teman masih ingat ya bagaimana menghitung status gizi? Status gizi remaja dihitung berdasarkan IMT per usia. Ada 4 kategori status gizi berdasarkan IMT per usia, yaitu kurus atau gizi kurang, normal atau gizi baik, gemuk atau gizi lebih, dan obesitas. Remaja cenderung memiliki gejolak ingin menjadi pusat perhatian. Apabila remaja tidak merasa percaya diri dengan bentuk tubuhnya tadi, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. Ada sebuah penelitian menuliskan bahwa berat badan yang gemuk dapat menimbulkan seseorang menjadi stres dan cemas. Tak hanya pada remaja yang gemuk saja, pada remaja kurus juga disebutkan memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental. Hal ini dikaitkan karena remaja kurus cenderung memiliki asupan gizi yang kurang tepat dan memilih minim makanan, sehingga jika tidak diatasi dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Penggunaan media sosial yang semakin tinggi dan sering juga semakin menurunkan aktivitas fisik remaja. Pada sebuah penelitian menunjukkan hasil bahwa remaja yang memiliki keaktifan di media sosial yang tinggi
cenderung mempunyai kebiasaan olahraga yang rendah. Padahal, semakin sering menggerakkan tubuh, maka akan semakin mengurangi masalah kesehatan mental. Seperti pada sebuah penelitian menuliskan bahwa semakin tinggi tingkat aktivitas fisik, maka tingkat depresi akan semakin rendah. Berbicara tentang kesehatan mental, tahukah kalian apakah itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi ketika individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga menyadari kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Penyakit mental yang paling umum adalah kecemasan dan gangguan depresi. Menurut WHO, kesehatan mental yang buruk dapat mempengaruhi perkembangan dan peran sosial remaja, serta menjadi faktor penentu terjadinya permasalahan remaja. Lalu, gimana sih tandanya remaja memiliki kesehatan mental yang baik dan positif? Tentunya, remaja mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Mereka dapat merasakan bagaimana kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupannya. Lalu, bagaimana sih tips untuk mencapai kesehatan mental yang baik dan positif bagi remaja? Oke, sedari tadi kita banyak membahas bahwa ternyata status gizi dan aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan kesehatan mental, kita bisa memulainya dengan memperbaiki status gizi dan meningkatkan aktivitas fisik kita. Lalu, gimana sih cara untuk mencapai status gizi yang baik? Teman-teman, kita bisa menerapkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, yaitu 10 pedoman gizi seimbang untuk mencapai status gizi yang baik. 1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. 2. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. 3. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. 4. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 5. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 6. Biasakan sarapan pagi. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Banyak makanan buah dan sayur. 9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 10. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Selain itu, teman-teman juga bisa memakai pedoman isi piringku sebagai acuan dalam mengonsumsi makanan sehari-hari. Satu lagi, teman-teman jangan suka pilih-pilih makanan ya, apalagi sayur dan buah. Karena sayur dan buah memiliki banyak zat gizi seperti vitamin dan mineral yang juga dapat memperbaiki kesehatan mental. Lalu, aktivitas fisik. Tentu, untuk meningkatkan aktivitas fisik, kita perlu niat dan motivasi dari dalam diri kita ya. Dan, kira-kira aktivitas fisik apa aja sih yang bisa dilakukan oleh remaja? Sebelum masuk ke pembahasan itu, kita harus tahu dulu, apa itu aktivitas fisik? Apakah aktivitas fisik adalah olahraga saja? Ada 3 klasifikasi intensitas aktivitas fisik menurut Metabolic Equivalence-nya, atau METS. Yang pertama, aktivitas ringan. Contohnya seperti mencuci piring, berjalan kaki, bersetrika, memasak, memancing, memainkan alat musik, menulis, dan mengetik. Kedua, aktivitas sedang. Contohnya seperti berjalan cepat, mencuci mobil, menyapu dan mengepel, beberapa jenis permainan olahraga seperti badminton, tenis meja, dan bola basket. Yang ketiga, aktivitas berat. Contohnya seperti berlari, jogging, mencangkul, mengangkat beban berat lebih dari 20 kilo, bersepeda, bermain sepak bola, berenang, dan bermain voli. Teman-teman,
bisa menggunakan pedoman dari Kemenkes sebagai panduan untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Kementerian Kesehatan telah membuat rekomendasi aktivitas yang bisa dilakukan oleh remaja di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Meskipun saat ini kita masih bersekolah secara online di rumah, namun rekomendasi aktivitas di lingkungan sekolah masih bisa kita gunakan, seperti berolahraga selama 30 menit setiap hari di pagi hari dan bermain lompat tali. Kemudian, anjuran dari Kemenkes untuk di luar lingkungan sekolah, kita bisa melakukan intensitas aktivitas fisik sedang berat seperti jogging, bersepeda, dan berenang minimal 1 jam perharinya, serta latihan penguatan tulang dan otot seperti senam, sit up, push up minimal 3 kali dalam seminggu. Oke, akhirnya kita berada pada penghujung video. Gimana nih teman-teman? Kalian pasti mau ya memiliki mental yang sehat dan positif? Maka dari itu, yuk perbaiki status gizimu dan tingkatkan aktivitasmu agar aku, kamu, dan kita menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.